Alhamdulillahirobbilalamin. Kenapa ini? Ya. Pada hari ini kita masih diperkumpulkan dalam pengajian kita An-Nisa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah pada saat ini pengajian kita ini bisa berkomunikasi langsung juga dengan Pak Ustadz yang ada di Jakarta. Kita semua masih diberi kesempatan untuk mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Semoga tausiah yang Pak Ustadz berikan kepada kami semua sangat berguna dan bermanfaat sekali buat kita semua di sini, dan insya Allah kita mengamalkannya untuk seterusnya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi untuk menyikat waktu Pak Ustadz, karena ya maklum di sini juga ya, jadi silakan Pak Ustadz bisa dimulai untuk tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Melbourne sana, Majelis Taklim An-Nisa, ataupun yang ada di berbagai tempat terutama di Indonesia. Pertama-tama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah, atas izinnya lah, atas rahmat, hidayah dan inayahnya lah, sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah belajar tauhid. Dan kebetulan juga kita sekarang berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Jadi nanti kita akan perlihatkan bahwa contoh manusia bertauhid paling sempurna juga adalah Rasulullah. Jadi ketika nanti kita membahas surat Al-Ikhlas, kita akan tunjukkan bahwa yang paling ikhlas itu adalah Rasulullah. Perlu kita sampaikan bahwa dalam hadis yang disebut surat Al-Ikhlas itu bukan hanya Qul huwallah sebetulnya, tapi juga Qul ya ayyuhal kafirun. Karena aslinya surat Qul huwallah itu terkadang disebut dengan surat At-Tauhid, surat yang berbicara tentang keesaan Allah, karena di sana ada kata-kata ahadnya Allah. Kemudian disebut dengan ikhlas karena ya ketika tidak ada lagi yang ada yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita pahami selain daripada Allah, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya habis, ikhlas artinya bersih. Ketika jiwa kita bersih dari berbagai macam pandangan yang keliru, yang salah berkenaan dengan Allah, namanya ikhlas. Dan kebetulan di surat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun juga itu isinya sebetulnya mirip juga, walaupun audiensnya ataukah objek yang diajak bicara di Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah orang non-Islam, orang kafir, orang yang tidak orang penyembah berhala pada saat itu. Tetapi isinya adalah kata-katanya menarik, itu la a'budu ma ta'budun. Saya maksudnya jiwa saya tidak mungkin beribadah, menyembah apa saja yang kalian sembah. Jadi ketika jiwa kita tidak menyembah apa lagi selain daripada Allah, tidak menyegah sesuatu selain daripada Allah, maka itu namanya ikhlas.
Jadi ikhlas itu adalah ketika jiwa kita benar-benar hanya fokus melihat menuju kepada Allah saja. Pada saat itu tercapailah derajat ikhlas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang bisa mencapai derajat seperti itu paling sempurna adalah Rasulullah. Makanya para rasul dan orang suci terkadang disebut dalam Al-Quran dengan Al-Mukhlas. Al-Mukhlasun, orang-orang yang terikhlaskan. Maksudnya terikhlaskan itu jiwanya sudah tersucikan. Jiwanya sudah terbersihkan dari berbagai macam hal yang menyebabkan adanya selain daripada Allah di jiwanya. Nah, Ibu sekalian berbahagia, kita ada materi yang sudah dipersiapkan supaya materi kita terstruktur dan ada bahan yang bisa ibu-ibu semua bisa lihat, baca, dan bisa juga direkam. Maka mari kita masuk ke screen membahas surat Al-Ikhlas kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur paling sempurna yang mencapai derajat Al-Ikhlas sehingga bahkan disebut dengan Al-Mukhlas, bukan lagi Al-Mukhlis tapi Al-Mukhlas. Mari kita masuk ke screen. Jadi materi kita pagi hari ini atau siang hari ini adalah mempelajari dan mendalami makna surat Al-Ikhlas. Jadi mempelajari dan mendalami makna surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang kita kenal kalau di Indonesia atau di mayoritas Islam adalah surat Qul Huwallahu Ahad. Tapi dalam hadis nanti saya tunjukkan bahwa Qul A'udzu Birabbil Falaq itu disebut juga dengan Al-Ikhlas, sehingga surat Al-Ikhlas itu ada dua dalam Al-Quran. Tapi penyebutannya secara spesifik ya Al-Kafirun, sedangkan Qul Huwallahu penyebutannya secara spesifik biasanya surat At-Tauhid atau surat yang berbicara tentang tauhid. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ibu sekalian, kalau ada kata qul, kata kalam Muhammad kan berarti itu telah menjadi perbincangan, telah menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Jadi ketika Allah mengatakan qul, katakanlah, berarti bahwa ini telah menjadi perbincangan pada saat itu. Ya, perbincangan tentang apa? Tentang masalah ketuhanan. Dan perbincangan masalah ketuhanan ini kan banyak sekali opini, persepsi. Bahkan sampai pada tingkat ada yang mempersepsikan Tuhan, membayangkan Tuhan itu sebagai wujud yang bisa disentuh. Maka dibuatlah patung-patung itu. Patung-patung itu adalah cara mereka mempersepsi Tuhan seperti benda-benda. Jadi mereka juga sebetulnya tahu kalau patung itu buatan manusia. Tapi kenapa mereka menyembahnya? Karena tadi berangkat dari pendapat atau pandangan bahwa Tuhan itu sebetulnya seperti kita. Seperti benda-benda, bisa disentuh, bisa diajak berbicara, bisa memberikan solusi langsung kepada kita, bisa kita dengarkan. Nah, maka kemudian dibuatlah patung, di patung itu kemudian digantungkan semacam tempat panahnya. Lalu kemudian setiap mereka akan bepergian, mereka datang ke patungnya, menyembah, terus kemudian mencabut anak panah tersebut. Anak panahnya tadi nanti akan memberikan jawaban apakah bagus pergi atau tidak bagus pergi. Jadi jawabannya cuma dia, ya tidak, ya tidak. Jadi jawabannya mirip dengan algoritma 0101. Kalau 0 berarti tidak boleh pergi, kalau 1 berarti boleh pergi. Nah, biasanya karena dulu-dulu kalau bepergian kan lama Pak Bu sekalian. Jalan kaki atau naik kuda, naik onta, kemudian mereka harus membuat karavan, membuat rombongan untuk bepergian jauh. Nah, maka ketika itu terjadi opini, maka kemudian muncul ayat qul, katakanlah. Nah, satu. Yang kedua, penggunaan kata qul di sini, jemaah sekalian, ibu-ibu sekalian, menunjukkan bahwa ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Nabi. Ya, ini kan kata qul artinya katakanlah. Kata-katakanlah ini dari Allah melalui Jibril. Wahai Muhammad, katakanlah.
Kan berarti ini bukan dari Nabi Muhammad, tetapi dari Allah. Bahkan kata-katakanlah juga ini bukan dari Nabi Muhammad. Kul ini adalah dari Allah melalui malaikat Jibril. Katakanlah Muhammad, maksudnya jawablah, ya, sampaikanlah tentang cara pandang ataukah persepsi ketuhanan yang benar. Kul, katakanlah. Makanya di sini langsung muncul kata huwa, dia. Siapa dia? Yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu di luar sana, yaitu Tuhan. Ya. Jadi yang dibicarakan sekarang, yang jadi perbincangan adalah Tuhan. Katakanlah Muhammad, bilang ke mereka, Tuhan itu adalah Allah, bukan patung. Allah ini dari kata ilahun. Ilah itu artinya yang disembah. Mendapatkan partikel alif lam. Kalau bahasa Inggris mirip dengan the, ya, itu kalau bahasa Inggris ada the-nya juga. Jadi definite artikel, seperti contohnya kata buku, book, ketika mendapatkan the di depannya menjadi jelas the book. Nah, begitulah juga. Allah ini dari kata ilahun, mendapatkan tambahan al di depannya menjadi al-ilah, menjadi Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kata Allah ini adalah dari kata al-ilah, dari kata dari ilah dulu, ilahun. Ini adalah ilahun. 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 Nanti mendapatkan di depannya tambahan alif lam sini. Ya. Al. Jadi al. Ya. Nah, jemaah sekalian, karena hamzanya di sini adalah namanya wasal, bisa dihilangkan, maka bisa dicoret ini. Ya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian sambung ini alif lam lam. Menjadilah Allah di sini. Coba kita lihat. Ya. Maka menjadilah di sini Allah. Ya. Menjadilah Allah di sini. Ya. Jadi alif lam alif lam lam. Ya. Jadi dari kata ilahun ini sendiri artinya sesuatu yang disembah. Ya. Jadi ilahun ini adalah sesuatu yang disembah. Ya. Jadi ilahun dari kata alaha, sesuatu yang disembah. Kita bisa lihat di sini cuma sekalian. Nah, jadi ilahun ya, ilahun ini artinya sesuatu yang disembah. Ya. Jadi apa saja disembah namanya ilah. Ya. Tentu saja orang menyembah benda-benda duniawi, ya ilah juga. Menyembah pohon-pohon, ilah juga. Menyembah batu-batu, ilah juga. Apa saja yang disembah, ilah namanya. Karena ilah ini adalah sesuatu yang disembah. Ya. Sesuatu yang disembah. Seperti kalau ibu-ibu perhatikan ini model bahasanya, format bahasanya mirip dengan kitabun. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kitabun. Ya. Ini kitabun, ya. Kitabun. 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 Nah. Jadi ini ke bawah i, ini ki, ini lam, ini ta, ini pakai mat juga, makanya pakai tinggi di sini nih. Sama, ilahun, kitabun. Kalau kitabun apa? Sesuatu yang ditulis. Nih. Kalau ini adalah sesuatu yang ditulis. Ya. Yang ditulis. Ya. Nah, jadi kitabun sesuatu yang ditulis, kalau ilahun sesuatu yang disembah. Ketika sesuatu itu menjadi jelas, ya menjadi definite, menjadi terdefinisikan, maka ditambahlah dengan al di depannya tadi. Tambah dengan al di sini nih. Ya. Tambah jadi al. Gitu. Ketika ditambah dengan al, maka ya yang pertama dihilangkan ini. Alifnya yang pertama dihilangkan ini. Ya, ini. Nah, kalau double begini, Allah. Kalau disambung jadi Allah. Lahirlah menjadi Allahu. Lahirlah menjadi Allahu. Ya, ini Allah. Ya, jadilah Allah. Nah, dengan demikian Allah itu adalah sesuatu yang disembah, yang jelas, yang definite, yang terdefinisikan, yang sudah pasti. Ya, dia yang disembah satu-satunya.
Nah, berdasarkan akal kita, satu-satu yang pantas disembah adalah yang maha sempurna, yang maha menciptakan, yang maha mengetahui, yang maha mengampuni. Nah, itulah dalam Al-Quran disebut dengan Asmaul Husna. Jadi kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi Allah ini adalah sesuatu yang disembah dan pasti. Cuma dia saja. Nah, kata Tuhan, Allah itu, jadi Allah yang sesuatu yang disembah ini, itu cuma satu, tidak bisa dua. Ya. Jadi cuma satu. Karena kalau dua itu berarti saling berlawanan nantinya. Karena kalau dua itu kan saling mengambil tempat. Ya, kalau kita bikin satu di sini, satu lagi di sini, pasti artinya ini dibatasi oleh ini. Ya, ini ada wilayahnya di sini, ini ada wilayahnya di sini. Katakanlah ini adalah wilayahnya. Ini adalah wilayahnya. Akan terjadi saling membatasi namanya, maka tidak boleh lebih dari satu. Maka yang masuk akal itu Tuhan itu, Allah itu cuma satu. Kalau dua menjadi tidak masuk akal. Ya, seperti itu. Seperti misalnya bilangan. Bilangan itu dari mana? Satu asalnya. Ya, jadi jemaah sekalian, kita misalnya membuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, dari mana Kak? 6 ini kan 5 tambah 1. Jadi 6 ini adalah 5 tambah 1, kan begitu. 5 dari mana? Dari 4 tambah 1. 4 dari mana? 3 tambah 1. 3 dari mana? 2 tambah 1, kan begitu. 2 dari mana? 1 tambah 1. 1 ya 1. Jadi yang asli itu cuma 1, Ibu sekalian. Coba lihat ini. Jadi sebetulnya aslinya itu cuma ini. Ya. Cuma ini yang berdiri sendiri. Kalau ini adalah 1 tambah 1 tambah 1. Karena kan 4 tambah 1 nih. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 6. 5, 1 tambah 1 tambah 1, 5 kali. Maka biasanya kalau kita main kartu kan biasa ditulis kalau 6, tambah 1 lagi. Ya. Tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Nah, ikat 1, 5. Baru 6 di sini. Nah, ini dia. Apa 1-1? Gitulah. Jadi sebetulnya bilangan yang benar-benar asli itu, kalau dalam matematika kan bilangan asli itu kan yang seperti 1, 2, 3, 4, 5, tidak masuk nolnya. Nah, sekarang, kalau bilangan asli sesungguhnya adalah 1, sebetulnya angka 1. Semuanya dari 1. Ya. Kita punya, kita punya 0, 0, 0, 1000. Nanti bernilai 1000 kalau dikasih 1 di depannya, gitu. Ya. Kalau satunya ditiadakan, ya nggak ada nilainya. Itulah juga. Ditambah lagi di sini, ya. Ditambah lagi, ditambah lagi di sini 3, 1 juta. Nah, hanya bernilai 1 juta apabila sini ada satunya, gitu. Ya. Ketika satunya dihilangkan di sini, ya tidak ada nilainya, walaupun satu keranjang nolnya tidak ada nilainya. Jadi semua nilai di belakang ini hanya akan berarti apabila ada 1 di depannya sini. Kalau tidak ada satunya, ya nggak ada gunanya di belakang. Nah, begitulah. Jadi sebetulnya angka 1 inilah, maka Allah mengatakan ahad. Ahad itu 1. Ya, bukan nomor 1, tapi 1. Itu ahad. Dalam bahasa Arab itu, Ibu sekalian, kata 1 ada 2 macam ya. Ini dalam Al-Quran itu ada 2 macam. Ada 3 macam. Ada ahad, ada wahid, ada wahda. Jadi ini ada kata ahadun. Ada wahidun. Ada juga di sini wahidun ini. Wahidun ini ada wahidun juga. Jadi wahidun. Ya. Ada juga wahdatun. Ya. Ada wahdahu. Ya. Wahdah. Ya. Wahdah atau tunggal. Jadi ada kata wahdah juga. Ya. Wahdah. Ini wahdah. Ya. Wahdahu. Jadi ada kata ahadun, ini 1. Ya, ini 1. Kemudian ini adalah 2. Kemudian ini adalah yang ketiga. Jadi ada 3 macam. Jadi qul huwallahu ahad. Ahad. Kalau biasanya menggunakan kata ilahukum ilahun wahidun. Ilahukum ilahun wahidun, itu bukan ahad, wahidun. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 163.
Nah, dia wa ilahukum ilahun wahidun. Ilahukum ilahun wahid. Ya, kita bisa gede ini. Wa ilahukum ilahun wahidun. Ya. Ilahukum ilahun wahidun. Wahid. Nah, kalau di sini kan ahad tadi nih. Ya, ini ahadun. Ya. Jadi ada ahadun, ada wahidun. Gitu. Ya. Jadi wa ilahukum ilahun wahidun. Ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita ada juga wahdahu la syarikalah. Jadi ada 3 macam. Ya. Jadi kalau ahad itu adalah zatnya, ya. Sedangkan kalau wahid ini adalah bilangannya. Ingat tadi bilangan nomor 1. Makanya kalau bahasa Arab kita menghitung mulai dari sini. Wahid, isnain, salasa, arba. Ya, kalau kita menghitung tidak dimulai dari ahadun. Ya. Dimulai daripada wahid. Ya. Jadi kalau wahid ini identik dengan one kalau bahasa Inggris. 1 kalau kita bahasa Indonesia. Jadi esa 1, ya, wahidun dia. Sedangkan kalau ahad, kalau ini adalah 1, ya. Sedangkan kalau ahad itu lebih kepada esa, tunggal. Ahad ini lebih bermakna tunggal. Ya, jadi ini adalah lebih bermakna kepada tunggal, ya, tunggal ataukah esa, ya. Tunggal atau esa, ya. Jadi kalau tunggal, ya tidak ada yang lain. Dalam bahasa Inggris sebenarnya tunggal itu mungkin masih ada kata double, singular menjadi masih ada kata double. Kalau tunggal ini sebetulnya tidak ada duanya, tunggal. Ya. Tunggal bisa disamakan dengan esa, ya, 1 yang tidak ada duanya. Nah, jadi Allah itu pada dasarnya adalah zatnya 1. Karena zatnya zat 1, maka dia bisa menjadi sempurna dan melingkupi segala-galanya. Seperti tadi angka 1 yang kita bicarakan di sini. Karena dia 1 sederhana, dia bisa melingkupi segala-galanya. Kalau 5 terlalu besar. Kalau 5 ini kan sudah rumit. Maka tidak bisa masuk begitu saja di angka-angka yang lain. Begitu masuk di angka 6, ya dia bukan lagi 7 namanya, tapi menjadi 11. 5 dimasukkan ke 6 menjadi 11. Kebesaran, kegedean. Nah, kalau 1 bisa masuk di mana-mana. Ya. Jadi dengan demikian, karena 1 ini sederhana, maka dia bisa masuk dimanapun juga. Ya. Jadi kalau dia masuk ke 6, dia hanya menjadi 7. Ya. Karena kalau 6 ya tentu tidak perlu ditambah atau dimasuki bilangan yang lain. Jadi 1 bisa, 6 menjadi 7, masukkan lagi, menjadi 8, masukkan lagi, menjadi 9, begitu. Jadi 1 ini adalah sederhana namanya, sederhana, simple. Bahasa Arabnya basit, ya sederhana. Karena dia sederhana, dia meliputi segala sesuatu, maka Allah itu adalah meliputi segala sesuatu. Kalau dia terlalu rumit, terlalu terstruktur, itu tidak bisa masuk di segala sesuatu. Contohnya Ibu sekalian, kenapa udara bisa memasuki segala sesuatu? Karena udara itu paling sederhana. Ya, udara itu paling sederhana, lembut. 1, udara itu adalah cuma 1 unsur atomnya, oksigen saja. Ya, oksigen. Jadi yang namanya udara itu kan oksigen yang masuk ke tubuh kita hirup itu kan oksigen. 1 unsur atomnya. Yang kedua, ikatan inti atom dengan elektronnya itu boleh dikatakan lebih longgar. Beda misalnya dengan besi misalnya. Nah, kalau dia oksigen itu kan longgar. Karena dia longgar sederhana, maka kemudian dia gampang sekali masuk ke darah, masuk ke mata, masuk ke kulit, masuk ke mana-mana. Ya, kalau kita tidak menghirup kita tutup hidup kita, pasti langsung tidak bisa bernapas. Kenapa? Oksigen tidak bisa masuk. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin sederhana, semakin dibutuhkan segala sesuatu. 1, semakin sederhana, semakin gampang menyusup masuk ke berbagai hal. Contoh yang paling nyata tadi, udara. Udara atau oksigen itu ada di tubuh kita. Kalau kita ambil kain, ada ada udara di dalamnya. Semuanya ada. Itu adalah udara. Ya. Dan udara menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa udara tidak ada yang bisa hidup.
Bahkan boleh dikatakan bahwa air pun terbentuk dari udara. Udara atau oksigen dikombinasikan dengan hidrogen, maka lahirlah udara. Hidrogennya 2, oksigennya 1, H2O, maka lahirlah air. Jadi jemaah sekalian berbahagia, nanti udara lagi atau ke air lagi itu gampang lagi apa itu? Gampang lagi lepas ikatan kimiawinya, yaitu tiba-tiba kena panas sedikit, lalu dia kemudian menguap. Menguap artinya apa? Ikatan antara hidrogen dan oksigennya lepas, sehingga masing-masing hidrogen dan oksigen menjadi gas dan dia naik ke atas. Begitu nanti naik ke atas, dia menjadi awan lagi, dalam perjalanannya terjadi kondensasi menjadi air lagi, dan begitu. Nah, jadi artinya semakin sederhana sesuatu, semakin meliputi segala sesuatu. Kalau Tuhan itu terstruktur, ribet, rumit, itu tidak mungkin dia masuk ke dalam segala sesuatu. Maka kata-kata ahad di sini adalah tunggal wujudnya dan tunggal zatnya. Jadi jemaah sekalian, ahad di sini ya, ini adalah ahad di sini artinya tunggal ya, wujudnya dan kemudian yang kedua juga tunggal zatnya. Ya. Kalau misalnya kayu, wujudnya tidak tunggal, ada di mana-mana kan? Di Australia sana ada wujud kayu, di Indonesia ada, di mana-mana ada. Di hutan, di kota ada wujud kayu. Sedangkan zatnya, ya zatnya rata-rata tidak tunggal karena tersusun namanya. Contohnya misalnya yang kita sebut dengan kayu, di dalamnya ada unsur-unsur lain itu kalau para ilmuwan menguraikannya, di sana ada unsur-unsur lain. Ya. Makanya setiap kayu berbeda-beda jenisnya. Kenapa? Karena tergantung daripada susunannya di dalam. Jadi ada zat-zat lain, ada unsur-unsur lain, ada senyawa-senyawa lain yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian tidak murni seperti itu. Jadi dengan demikian, di dunia ini tidak ada benda yang tunggal wujudnya dan tunggal zatnya. Yang tunggal wujudnya, tunggal zatnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini katakan katakanlah huwallahu ahad. Ya. Jadi karena dia tunggal wujudnya, maka dia menjadi sumber dari segala sesuatu. Tunggal zatnya, maka tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya, jadi semua yang ini kan wujud nih, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ada, tunggal adanya tunggal, ya, adanya satu, esa. Karena tunggal adanya, maka semua yang ada berasal dari dia. Kemudian tunggal zatnya tidak tersusun, maka tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Nah begitu Ibu sekalian. Jadi Allah itu tak terjangkau panca indera bukan berarti dia tidak bisa dijangkau, tetapi panca indera tidak sanggup menjangkaunya. Contohnya ibu-ibu sekalian, yang namanya panca indera itu terbatas. Mungkin ibu-ibu tidak pernah merenungkan ini. Mata misalnya, mata itu hanya mampu menjangkau apa? Bentuk dan warna. Bisakah mata digunakan untuk mengetahui suara? Jawabannya tidak bisa. Mata tidak bisa menjangkau suara. Kalau kita yang menjangkau suara, tidak pakai mata lagi, tapi pakai telinga, kuping. Ya, gitu. Tapi kuping kekurangannya apa? Tidak bisa menjangkau bentuk-bentuk dan warna-warna. Jadi kita tidak bisa mengetahui warna-warna dengan melalui suaranya. Tidak bisa. Ya. Jadi dengan demikian masing-masing ada batasannya. Mengetahui pedas, pahit, dan asinnya sesuatu, ya tidak bisa mata, tidak bisa juga kuping. Ya. Butuh indera yang lain, namanya lidah. Jadi lidah kita inilah yang mengetahui asin, manis, pahitnya sesuatu. Pahitnya pare, manisnya gula, asinnya garam, itu yang mengetahui adalah lidah kita. Mata tidak bisa, telinga juga tidak bisa. Jadi kesimpulannya, panca indera kita itu masing-masing punya keterbatasan yang sangat fatal. Ya, kenapa fatal? Ya nggak bisa menjangkau benar-benar di luar itu. Dengan demikian, maka kemudian kalau mata tidak mampu menjangkau rasa asin, rasa pahit, dan rasa yang lain saja, bagaimana mungkin mata kita menjangkau Allah? Kalau kuping kita hanya bisa menjangkau suara, bagaimana bisa menjangkau Tuhan? Nah begitulah.
Jadi kesimpulannya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah esa. Kita sudah lihat di sini. Jadi kata tunggal esa di sini kita sudah tahu kenapa disebut dengan esa. Karena dia esa, jemaah sekalian, maka kemudian tadi bisa hadir di mana-mana, bisa hadir di jiwa kita, persis seperti angka 1 tadi. Kemudian yang kedua, Allah itu adalah as-samad. Jadi ini Allah adalah as-samad. As-samad itu artinya tempat bergantung. Jadi Allah ini adalah tempat bergantung. Jadi Allah ini adalah tempat bergantung. As-samad itu tempat bergantung. Apa artinya tempat bergantung? Segala sesuatu tidak bisa ada kalau dia tidak ada. Ya. Meja ada karena dia juga ada. Bumi ada karena dia juga ada. Karena Allah juga ada di sini. Ya, apa saja yang kita katakan ada, ini yang tunggal tadi kan tunggal tadi. Konsekuensi daripada tunggalnya dia semuanya. Contohnya gini. Kalau ibu di sana di Melbourne melihat keluar pohon, pasti pohonnya terang. Dari mana kok terangnya pohon itu? Pasti dari matahari. Ibu melihat lain ke dalam kamar di rumah. Ibu sekarang duduk. Terang juga walaupun dimati lampunya. Kenapa? Ada terang. Dari mana terangnya? Pantulan dari pohon. Dari mana itu? Dari pohon tadi? Dari matahari. Jadi sumbernya sama, tapi ada yang kita lihat di pohon, ada yang kita lihat di kamar, ada yang kita lihat di dalam pesawat kalau kita naik pesawat, ada yang kita lihat di dalam gua, soalnya ada di mana-mana. Tapi sebetulnya cuma satu, yaitu matahari cuma satu. Ya. Kita lihat cahaya di mana-mana kalau kita pergi ke Jakarta, kita lihat juga ada cahaya. Apakah cahaya di Jakarta dengan di Melbourne sana beda? Jawabannya sama, sama-sama dari matahari. Ya. Cuma kelihatannya banyak. Ya. Satu baju cahayanya seakan-akan beda. Baju yang kedua ada lagi, terang lagi, cahayanya juga ada. Karena kalau kita bisa lihat sesuatu kan berarti menerima cahaya. Kalau sesuatu tidak menerima cahaya, tidak bisa kita lihat. Ya, syarat sesuatu bisa dijangkau oleh mata kita adalah menerima cahaya. Karena cahaya yang diterimanya itulah yang kemudian terpantul, memancar, terefleksi, masuk ke dalam retina kita, masuk ke dalam pikiran kita melalui retina mata kita. Nah, seperti itu. Jadi semuanya cahaya kelihatannya banyak. Benda-benda banyak. Semuanya bisa kelihatan. Padahal cahayanya cuma satu, yaitu matahari. Jadi cahaya cuma satu, yaitu cahaya ya. Jadi cuma satu, yaitu matahari. Nah, begitulah. Maka artinya semua yang terkena cahaya yang terang, yang kita lihat di siang hari adalah menerima cahaya dari satu, yaitu matahari. Begitulah juga semua yang ada, ibu sekalian. Ibu lihat rumah ada, pohon ada, gunung ada, langit ada, awan ada, bintang di malam hari ada. Semuanya kelihatannya ada itu karena menerima satu, ada dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya dari sini. Semuanya dari Allah, maka itu disebut dengan As-Samad. Disebutlah dengan As-Samad. Samad itu artinya bergantung. Jadi semuanya bergantung ke dia. Kalau matahari tadi kita padamkan, misalnya kita padamkan atau kita sembunyikan, jadilah malam hari, tidak ada yang kelihatan. Di malam hari tidak ada yang kelihatan. Kalau di malam hari kita matikan juga lampu dari negara, dari pemerintah, dari kerajaan, maka semuanya menjadi gelap gulita, tidak ada yang kelihatan. Kenapa? Mataharinya kita sembunyikan di balik bumi. Bagaimana kalau mataharinya kita hancurkan misalnya? Wah, semuanya gelap gulita. Alam semesta menjadi gelap gulita. Jadi kesimpulannya semuanya kelihatannya ada karena mendapatkan sinar ada dari Dia, Allah yang Maha Ada. Maka segala sesuatu yang kelihatannya ada adalah menerima cahaya ini dia. Dia menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menerima segala sesuatu dari Allah, maka disebut dengan dia adalah As-Samad. Tidak ada yang luput daripada keberadaannya. Jadi apa saja yang ibu lihat sebetulnya menunjukkan keberadaannya. Jadi ibu-ibu misalnya melihat semut, nah itu menunjukkan keberadaannya Tuhan, karena semut tidak bisa ada kalau dia tidak mengadakannya. Ibu misalnya melihat pasir tidak ada kalau tidak menyaksikan keberadaannya. Ibu melihat misalnya
toge, apa itu kacang yang baru muncul ketika disimpan di air. Nah, itu juga adalah ada namanya. Tadinya kan toge tidak ada. Begitu kacang hijau disimpan di air, tiba-tiba keluar ya toge misalnya. Nah, itu juga menunjukkan keberadaannya semuanya. Jadi apa saja yang kita lihat itu adalah merupakan keberadaannya. Tidak ada satu pun yang tidak merupakan keberadaannya. Itulah sebabnya disimpulkan dalam sebuah ayat mengatakan begini. Surat Ali Imran misalnya, ya ayatnya 190 ya. Kita lihat. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada ayat, ada tanda ya. Keberadaan Allah li ulil albab, bagi mereka yang mau menggunakan akal pikirannya. Jadi la ayatin, ada tanda, ada jejak ya. Jadi ada sign, ada tanda, ada jejaknya, ada atharnya bagi siapa saja yang ingin menggunakan akal pikirannya li ulil albab. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi pada semua apapun juga ada tanda, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada di alam semesta kita, pada diri kita semuanya ada tanda kalau dia memang ada. Jadi semuanya menunjukkan keberadaannya. Ya, jadi tidak ada satupun yang tidak menunjukkan keberadaannya. Kita lihat misalnya di surat 41 di sini ya. Ayatnya 53. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka, kepada manusia. Mereka di sini manusia. Ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda, ini tanda-tanda keberadaan kami. Di mana? Fil afaq, di seluruh alam semesta, seluruh penjuru semesta. Wa fi anfusim, dalam diri mereka. Apa dalam diri kita? Mulai daripada ujung rambut, ujung kaki, sampai kepada jiwa kita, akal pikiran kita. Pokoknya anfus itu luar dan dalam kita, jiwa dan raga kita. Wa fi anfusim, hatta sampai ya tabayana, jelas. Jadi Tuhan menciptakan itu agar jelas lahum, bagi kita manusia, annahu, bahwa dia Allah itu adalah hak, benar adanya. Al-haq artinya benar adanya. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, menunjukkan semuanya, menunjukkan keberadaannya. Kenapa? Karena semuanya bergantung kepada dia. Dia adalah As-Samad. Sekarang kita masuk pada ayat ketiga. Ya. Tadi ini adalah As-Samad, ayat kedua. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga ya. Nah, jadi tadi sudah jelas Qul huwallahu ahad, sudah jelas ahadnya. Allahus Samad sudah jelas samadnya. Sekarang lam yalid ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Kata-kata yalid beranak. Ini sudah benar ini beranak ya, ini beranak ya. Kemudian walam yulad. Yulad diperanakan. Jadi ini adalah kalimat aktif, beranak. Kalau ini diperanakan, maksudnya dilahirkan. Jadi dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan, begitulah maksudnya. Jadi lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu kesimpulannya. Apa maksudnya ibu sekalian? Kalau dia melahirkan, berarti ibu perhatikan ibu sekalian, ibu semua semua yang ibu-ibu di kita rata-rata sudah pernah melahirkan, atau paling tidak tahu yang namanya hukum melahirkan. Yang namanya melahirkan itu kan pertama, tadinya bermula dari satu. Tadinya tubuhnya perempuan itu kan cuma satu. Ya. Tidak ada dua di dalamnya. Perempuan itu artinya cuma satu. Kemudian dia menikah, lalu kemudian hamil. Nah, pada saat hamil sudah mulai muncul sesuatu yang lain pada dirinya. Dan itu tadinya cuma satu sel. Satu sel itu tidak bisa dilihat. Ya, kecuali mungkin dengan pakai mikroskop elektron. Jadi tidak kelihatan itu. Ya. Di saking kecilnya. Lalu kemudian membesar dalam perut ibu. 9 bulan lebih, lalu kemudian dia keluar. Menjadi apa yang terjadi? Menjadi dua. Dan terpisahlah yang namanya melahirkan, terpisahlah ibu
ia melahirkan dengan anak yang dilahirkannya. Jadi melahirkan itu artinya ibu memisahkan dirinya dari anaknya. Nah, begitu kira-kira, Bu. Jadi ibu memisahkan dirinya dari anaknya, itu namanya melahirkan. Nah, kenapa Tuhan tidak melahirkan? Karena Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah berpisah dengan makhluknya. Kalau melahirkan, ibu berpisah dengan anak yang dilahirkannya. Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatunya tidak pernah berpisah, selalu bersama. Dan kebersamaan itu bukan dua hal yang berdampingan seperti ini. Tapi kebersamaan itu adalah kebersamaan seperti tadi, seperti ibu minum kopi. Ya, itu adalah menyatu antara kopinya dengan airnya. Atau memasukkan gula ke dalam larutan air diaduk, menyatu antara airnya dengan gulanya. Tidak bisa terpisah di situ antara air dengan gula. Itu namanya menyatu. Nah, Allah bersama dengan kita kurang lebih, tidak persis sama, kurang lebih menyatunya seperti itu. Karena kalau dia bersama kita di sini, kita setara dengan Tuhan. Ya tadi nanti di ayat 4, lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi tidak beranak artinya apa? Tidak pernah berpisah dengan makhluknya. Kemudian yulad, apa itu yulad? Dilahirkan. Anak itu yang dilahirkan artinya anak itu telah dipisahkan dari ibunya. Jadi kalau melahirkan, ibu memisahkan diri dari anaknya, sedangkan anak yang dilahirkan dipisahkan dari ibunya. Jadi melahirkan dan dilahirkan hampir sama. Kalau melahirkan, yang dibicarakan ibunya, kalau dilahirkan, yang dibicarakan anaknya. Jadi anak yang dilahirkan itu adalah dipisahkan dari ibunya. Tadinya anak tidak ada, ibu sekalian. Kita tadinya tidak ada ini. Tiba-tiba muncul dalam diri ibu kita. Di sana kemudian membesar di rahimnya, lalu kemudian dilahirkan. Artinya apa? Dikeluarkan, dipisahkan. Lama-kelamaan kita berdiri sendiri seperti sekarang. Ibu kita sudah meninggal dunia, kita masih ada. Kenapa? Ya berdiri sendiri. Apakah seperti itu Allah dan makhluknya? Tidak seperti itu. Makhluknya Allah tidak pernah bisa berdiri sendiri. Allah juga pada saat menciptakan makhluknya tak bertanggung jawab. Tidak seperti orang lain, sebagian orang melahirkan anaknya, setelah itu dibuang anaknya. Tidak seperti Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak pernah bersama dengan makhluknya, tidak pernah berpisah dengan makhluknya, dan makhluk tidak pernah berpisah dengan kholiknya Tuhannya. Jadi tidak pernah berpisah, jemaah sekalian. Nah sekarang kalau kita sudah memahami kata lam yalid walam yulad, tidak pernah berpisahnya makhluk dengan kholik, kholik dengan makhluk tidak pernah terpisah. Coba kita renungkan ibu sekalian. Pada saat ibu melihat kecoa, hakikatnya ada Tuhan tidak di sana? Jawabannya ada, karena tidak mungkin kecoa menjadi kecoa kalau tidak ada Tuhan di sana bersamanya. Kalau kita katakan Tuhan telah menciptakan kecoa, Tuhannya ada di arash, di langit, kecoanya berdiri sendiri. Nah, berarti sama dengan memahami Tuhan itu beranak. Ya. Tuhan itu membayangkan Tuhan itu beranak. Setelah melahirkan, anaknya kemana, ibunya kemana. Ya. Tuhan tidak seperti itu. Jadi ketika ibu melihat kecoa, Tuhan selalu bersama dengan kecoa itu. Sekarang, kalau ibu membunuh kecoa, apa artinya? Membunuh kebersamaannya dia dengan Tuhan. Sama dengan membunuh Tuhan itu sendiri. Jadi membunuh kecoa dalam tanda petik sama dengan membunuh Tuhan. Ingat, dalam tanda petik ya. Apa sebabnya? Karena ya, Tuhan tidak bisa dibunuh, tetapi kita ibaratkan seperti itu. Apalagi Tuhan mengatakan, tidak ada yang hidup kecuali Tuhan berikan hidup. Allah itu adalah Al-Hayyu Maha Hidup. Semua yang hidup, hidupnya berasal dari Tuhan, dari Allah. Kecoa, semut, apa saja yang kita bunuh, pada hakikatnya sama dengan melawan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami lam yalid walam yulad dengan benar, apa yang kita saksikan jemaah sekalian? Kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Kita merasakan diri kita selalu bersama dengan Allah. Kita melihat udara bersama dengan Allah. Kita melihat awan bersama dengan Allah. Kita minum air bersama dengan Allah. Itulah sebabnya
orang beriman selalu harus bersyukur. Karena tidak pernah ada satu entitas pun, tidak ada satu saat pun di mana dia berpisah dengan Allah. Tidak ada satu entitas sekecil nyamuk. Tidak ada entitas sekecil atom. Tidak ada entitas sekecil proton, elektron, neutron yang berpisah dengan Allah. Semuanya bersama dengan Allah. Nah, ketika kita berpikir seperti ini, Ibu sekalian, ya berarti kita benar-benar merasakan kedekatan kita dengan Allah. Ya, Tuhan tidak pernah berpisah dengan Allah. Allah selalu bersama dengan makhluknya. Kita lah makhluk ini yang selalu merasa, yang kadang merasa jauh dari Tuhan. Itu perasaan kita, perasaan subjektif kita. Kalau Tuhan tidak pernah jauh dari makhluknya berdasarkan konsep lam yalid wa lam yulad. Ya. Sekarang kita masuk lagi pada ayat 4. Maaf, sekalian ada 4. Sekarang kita masuk pada ayat keempat. Lam walam yakun, dan tidak ada lahu baginya ini. Lam tidak, yakun ada. Jadi yakun ini ada dari kata kana yakun. Dan tidak ada lahu baginya. Ya. Kufun atau kakufuan di sini artinya setara, sebanding dengannya. Lam yakun lahu kufuan ahadun. Dia tidak ada yang setara, serupa dengannya. Kata-kata setara, serupa apapun, tidak ada. Di tempat lain dikatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, serupa, semisal, bahkan semisal dengan dia, ahadun satupun. Ya. Karena tadi kata-kata tidak ada satupun, ya karena dia sendiri satu. Karena dia satu tunggal, maka konsekuensinya tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi dengan demikian yang sekali serbai, karena tidak ada serupa dengannya, tidak ada semisal dengannya, tidak ada sebanding dengannya, bisakah kita bayangkan dia ya Abah Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya tidak bisa. Jadi Allah itu tak bisa dibayangkan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa dibayangkan, tetapi alat-alat tubuh kita, diri kita tidak bisa membayangkannya. Membayangkan pakai apa? Kan pakai panca indera tadi. Tidak bisa. Membayangkan pakai apa? Pakai imajinasi. Ya tidak bisa. Ya. Imajinasi kita itu jauh di bawah Tuhan. Jadi bagaimana bisa mengimajinasikan Tuhan? Sedangkan imajinasi itu adalah membayangkan sesuatu yang pernah kita jumpai secara indrawi. Misalnya, saya bisa membayangkan di sana Ibu Mita karena pernah saya ketemu Ibu Mita. Saya bisa membayangkan Ibu Santi karena pernah saya ketemu Ibu Santi. Ya. Tapi yang tidak pernah saya ketemu, nggak bisa saya bayangkan, Ibu sekalian. Ya. Yang bisa kita imajinasikan itu bayangkan hanya yang pernah kita ketemu. Misalnya saya bicara di sekarang di Indonesia, katakanlah musim durian. Pasti ibu-ibu di sana bisa bayangkan di Melbourne, walaupun tidak mungkin durian di sana. Apa sebabnya? Karena pernah melihat durian sebelumnya. Tapi coba yang tidak pernah lihat durian sebelumnya, bisakah mengimajinasikan durian ketika saya menyebut ada durian? Jawabannya tidak bisa. Jadi karena Tuhan itu tidak pernah kita jumpai secara indrawi dengan menggunakan panca indera, maka Tuhan tak bisa diimajinasikan, tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya bisa bayangkan Tuhan, itu pasti tidak benar. Karena Tuhan tak bisa dibayangkan. Kata dibayangkan tadi, imajinasi. Ya, tidak bisa. Jadi cuma sekian sebagai, kenapa? Karena lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Jadi tidak ada serupa dengan dia. Nah, jadi saya kira cuma sekian sebagai, ini adalah kaitannya dengan Allah SWT dalam surat Qul Huwallahu Ahad. Mari kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang manfaat daripada surat Al-Ikhlas ini. Ya. Ini adalah sebuah hadis yang mengatakan bahwa Qul Huwallahu itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Ya. Sepertiga daripada Al-Quran. Ya. Kata hadis ini, Qul Huwallahu atau Qul Huwallahu itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Ini kita ambil
Hadisnya dari Abu Darda ini. An Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nauqal, bahwa Abu Darda mengatakan Rasulullah pernah bersabda, ayah jazu ahadukum an yakra'a sulusal Qur'ani fi lailatin. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang sanggup membaca Al-Quran, sepertiga daripada Al-Quran, yakra'u sulusal Quran, membaca sepertiga Al-Quran fi lailatin, dalam satu malam. Adakah ada di antara kalian satu malam membaca sepertiga Al-Quran? Lalu kemudian fakilah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma yutiqu zalika, memang ada yang mampu ya Rasulullah seperti itu? Wa man yutiqu, adakah yang mampu seperti itu zalika? Qala, Nabi menjawab, Iqra qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad, karena qul huwallahu itu sama dengan sepertiga daripada Al-Quran. Jadi bacalah qul huwallahu ahad. Maksudnya bacalah tadi surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, berarti membaca 3 kali Al-Ikhlas sama dengan menamati Al-Quran. Nah, makanya biasanya jemaah sekalian, kalau ada cara-cara baca doa atau tahlilan biasanya Qul huwallahu itu dibaca 3 kali. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan seperti ini. Ya, kalau ada yang bisa membaca 1 kali Qul huwallahu ahad, kata-kata Qul huwallahu ini sampai selesai Bu ya. Bukan hanya ini Qul huwallahu ahad, maksudnya surat Qul huwallahu ahad ya. Jadi maksudnya bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itu dia 1 Qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau membaca 3 kali sama dengan membaca 1 kali tamat Al-Quran. Tetapi itu pahalanya. Ibu tidak bisa mengatakan kalau begitu nanti Pak Ustadz kalau Ramadan saya tidak perlu lagi tadarus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cukup setiap hari saya baca saja Qul huwallahu berkali-kali, maka saya pasti tamat berkali-kali. Saya baca 9 kali, berarti saya 3 kali tamat Al-Quran. Kenapa? Karena 3 kali baca Qul huwallahu sama dengan tamat 1 kali Al-Quran. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya itu pahalanya, nilainya, value-nya. Tetapi ilmunya tetap harus kita baca Al-Quran secara keseluruhan. Seperti itu sekalian. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Ini nomornya 26.223. Sekarang kita lagi hadis berikutnya. Ya. Ini hadis 2 surat Al-Ikhlas. Ini tadi yang kita bicarakan. 2 surat Al-Ikhlas. Ini adalah kita ambil dari Jabir bin Abdullah nih. Kita ambil dari sini saja nih. Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atai. Jadi Jabir bin Abdullah sahabat Nabi mengatakan Rasulullah itu qara'a fi rak'atai tawafi. Nabi membaca di 2 rakaat salatnya ketika selesai tawaf. Jadi tawaf itu maksudnya selesai salat, tawaf. Ibu sekalian, kalau kita selesai tawaf 7 kali itu kan kita ada salat 2 rakaat tuh. Nah, salat 2 rakaat itu di situ Nabi membaca bi suratil Ikhlas, membaca 2 surat Al-Ikhlas ini. Suratil Ikhlasi, 2 surat Al-Ikhlas. Yaitu Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi 2 di sini disebutkan. Jadi yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun ini, yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Jadi ya ayyuhal kafirun Al-Ikhlas juga. Ini juga Al-Ikhlas juga. Kenapa? Isinya tadi di sini la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum. Jadi di situ kita katakan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu artinya apa? Ikhlas. Begitu ya, Allah sah, tidak ada yang lain selain daripada Allah. Berarti bahkan diri kita pun juga adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pembahasan kita tadi. Jadi ada 2 Al-Ikhlas. Jadi kalau kita habis tawaf salat 2 rakaat, bagus membaca itu jemaah sekalian. Kemudian hadis berikutnya ya. Ini adalah tentang berdoa dengan surat Al-Ikhlas. Bisa berdoa dengan Al-Ikhlas? Maksudnya Ibu sekalian, bisa kita membaca Al-Ikhlas baru berdoa, maksudnya begitu. Nah, mari kita lihat hadisnya.
Ini adalah laporan daripada Mihjanah ibn Adra ini. Ini pelapornya Mihjan. Menyatakan bahwa Rasulullah ini haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita bahwa Rasulullah suatu hari dakhalal masjidah. Dia masuk masjid Madinah. Idza rajulun, ketika seseorang qada salat, atau sedang menunaikan salatnya. Wa huwa yatasyahhadu, dan kemudian dia bertasyahud. Faqala, dan dia membaca di akhir tasyahudnya. Tasyahud itu artinya tasyahud terakhir maksudnya di sini. Sebelum baca salam, dia berdoa. Dia membaca Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu. Siapa kepadamu? Ya Allah, wahai Allah. Bi annakal wahid, karena kamulah yang wahid. Bi annakal wahid. Al-ahad, as-samad. Al-wahid, al-ahad, as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini dia. Saya minta kepadamu ya Allah, Tuhan yang wahid, ahad, samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Untuk minta apa? Anta ghafirali. Saya mohon kepadamu ya Allah untuk mengampuni zunubi, dosa-dosaku. Innaka antal ghafur rahim, karena kamulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mendengar itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu Rasulullah berkata, qad ghufira lahu salasan. Nabi mengatakan dosanya diampuni. Doanya dijabah, dosanya diampuni. Nabi menyampaikan itu sampai 3 kali nih. Ghufira lahu salasan. Maksudnya 3 kali mengatakan ghufira lahu, ghufira lahu, ghufira lahu. Hadis riwayat Imam Nasai nomor 1284 ya. Kita lihat lagi, sekalian berbahagia, berhala yang tersembunyi ini yang ditakuti Nabi, berhala yang tersembunyi ya. Jadi berhala yang tersembunyi maksudnya di hati kita. Ini dari hadisnya dari Ibnu Aus, ini Syaddad ibn Aus. Jadi namanya ini Syaddad ibn Aus berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah. Ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya akhwafa, yang paling aku takuti, ma atakhawwafu, yang diantara yang paling aku takuti, ala ummati, pada umatku, adalah al-isyraku billah, adalah syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Al-isyraku billah. Ama inni lastu aqul, tetapi yang aku maksudkan di sini bukanlah saya tidak mengatakan ya buduna syamsan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa nanti umatku akan menyembah matahari. Wala kamaran. Saya juga tidak bermaksud bahwa umatku akan menyembah bulan. Wala sanan. Saya juga tidak bermaksud mengatakan bahwa nanti umatku akan menyembah berhala. Walakin, akan tetapi yang aku maksudkan dengan al-isyraku billah ialah a'malan li ghairillah. A'malan li ghairillah. Beramal tetapi tujuannya bukan untuk Allah nih. Perhatikan Mas sekalian. A'malan li ghairillah. Beramal tapi tujuannya bukan Allah, tapi untuk pamer misalnya, untuk riya misalnya. Kemudian wasyahwatan khafiyatan. Dan yang kedua, punya syahwat yang tersembunyi. Kata syahwat dalam bahasa Arab itu, jangan bayangkan syahwat seperti bahasa Indonesia. Syahwat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Jadi ada kesenangan-kesenangan tersembunyi yang kita rasakan. Tapi bukan untuk Allah. Jadi gini Ibu sekalian, kalau kita berdoa itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk diri kita. Misalnya dia rajin berdoa, kenapa? Dia merasa senang, tenang berdoa. Nah itu sudah bagus, tapi belum sampai kepada hakikat. Jadi kalau ada orang berdoa rajin, kenapa dia rajin berdoa? Dia merasa tenang kalau berdoa. Kan berarti masih kepentingan dirinya. Ya, itu disebut dengan syahwatan khafifatan. Ada kesenangan yang tersembunyi dalam yang dia inginkan. Kalau kita berdoa apa? Ya semata-mata untuk Allah. Ya. Karena Tuhan mengatakan berdoalah pasti akan kuijabah. Ya.
Nah, jadi bukan serba inilah apa berhala yang tersembunyi kata hadis ini. Ini hadis dari Ibnu Majah nomor 4195. Nah, kita masuk sedikit bicara tentang Nabi Muhammad kita adalah merupakan pasangan daripada Qul huwallahu ahad tadi. Bila yang paling sempurna merefleksikan tauhid pada dirinya. Di hubungan tauhid dengan kenabian ini yang kita coba bahas sedikit sekarang berkenan dengan Maulid Nabi. Nah, ini kita mulai dari surat apa namanya? Kita mulai daripada surat Ali Imran ini, mulai daripada surat Ali Imran. Ayatnya 31 nih. Ali Imran 31. Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi, kalau kalian cinta kepada Allah dia, in kuntum tuhibbunallah. Ya. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Jadi tidak bisa tidak. Kalau cinta kepada Allah harus ikut aku nih. Fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Ikut aku. Barulah ya habibukumullah. Baru Allah akan mencintai kalian. Jadi, kalau kita ingin cinta kepada Allah dan cinta kita berbalas, maka kita harus mengikuti Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barulah Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Jadi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Apa maknanya ini sekali mengampuni? Namanya syafaat. Inilah nanti di akhirat sudah dengan syafaat. Ya. Yang kita harapkan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian ayat berikutnya. Ya. Ya, ini adalah surat Al-Ahzab. Ya, ini di atas surat Al-Ahzab. Ayatnya 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada untuk kalian semuanya fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Teladan yang mulia ini. Ada uswatun hasanah. Ini ada uswatun hasanah. Liman, untuk siapa saja, karena yang ada pada dirinya yarju, kerinduan, harapan untuk berjumpa dengan Allah. Yarjullaha. Jadi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, yarjullaha, dan siapa saja menginginkan akhirat, yaumil akhirah, maka Rasulullah itu adalah merupakan uswatun hasanah baginya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak ingin menjumpai Allah, tidak harus belajar dari Nabi. Karena dikatakan siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin sukses nanti di akhirat, masuk surga, maka pada diri Rasulullah itulah uswatun hasanahnya. Wa dzakarallaha katsira, dan ingin mengingat Allah banyak-banyak. Caranya dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi. Ini dia Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita adalah digambarkan di ayat surat Ali Imran ini ya. Digambarkan surat Ali Imran ayatnya 159 ini ya. 159 ya. Fabima rahmati min Allah. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad. Lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada manusia. Nah, perhatikan ibu sekalian, berarti Nabi Muhammad itu apa? Lemah lembut ini, berlaku lemah lembut. Linta di sini di bawah ini berlaku lemah lembut nih. Jadi Nabi Muhammad itu berlaku lemah lembut. Lahum, kepada siapa? Kepada manusia, siapa saja. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, ya, apapun negaranya, Nabi Muhammad itu adalah lintalahum. Walaupun tafazzan ghalidhal qalb, seandainya Muhammad engkau bersikap kasar dan berhati keras,
lan faddu min haulik, mereka pasti akan lari dari sekitar kamu ini. Lan faddu min haulik, ya. Kalau seandainya kamu berhati keras dan bersikap kasar, manusia akan lari dari sekitar kamu. Lalu bagaimana caranya? Fa'fu anhum, maafkan saja mereka. Kalau ada masalah, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan istighfarkan mereka. Ibu sekalian, jadi selain memaafkan mereka, kita harus sebut namanya. Istighfarkan. Istighfarkanlah mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan yang dipersengketakan itu. Faiza azamta, apabila sudah selesai musyawarahnya, sudah ada keputusannya, fatawakkal ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya sangat mencintai orang yang bertawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Jadi bertawakal. Nah, jadi inilah 3 ayat. Kita lihat lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, Ibu sekalian. Nah, dia Nabi sebagai pemberi syafaat tadi. Ya. Nah, pertanyaannya dulu sebelum kita masuk di sini, kenapa Nabi kok bisa sedemikian tadi? Ya, menjadi perantara kita dengan Allah tadi, harus ikut pada Nabi kalau ingin berjumpa dengan Allah di akhirat. Yang kedua, Nabi begitu lemah lembut menghadapi umatnya. Jawabannya adalah karena Nabi adalah merupakan tauhid yang hidup. Nabi Muhammad adalah surat Al-Ikhlas yang hidup. Nabi Muhammad lah yang paling mengerti, memahami ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang sesempurna-sempurnanya. Jadi kalau kita yang memahami kul huwallahu, lihatlah Nabi Muhammad kita. Nah, sekarang kita lihat ada hadis di sini berbicara tentang pemberi syafaat. Ini hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dari Anas bin Malik mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana awwalu syafi'in fil jannah. Kata Nabi, sayalah yang paling pertama syafi', memberi syafaat. Jadi, sayalah yang paling pertama berdasarkan ayat ini. Ya. Aku adalah pemberi syafaat pertama nih. Ana awwalu syafi'in fil jannah. Sayalah yang pertama memberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i masuddiktu. Tidak ada nabi-nabi yang dibenarkan seperti mana aku dibenarkan. Artinya apa? Nabi Muhammad itu dibenarkan dengan sangat cepat, pengikutnya cepat sekali berkembang. Nabi Islam itu adalah agama terakhir dari agama-agama samawi, tetapi dia termasuk penganut paling banyak sekarang di dunia. Ya. Jadi katakan, lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i masuddiktu. Tidak ada nabi yang dibenarkan lebih cepat daripada aku. Wa inna minal anbiya'i nabiyyan ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Bahkan ada nabi, kata ayat ini, kata hadis ini, ada nabi di antara nabi-nabi yang dibenarkan oleh umatnya, yang tidak dibenarkan oleh umatnya kecuali hanya satu orang saja. Jadi ada nabi yang diimani oleh hanya satu orang, illa rajulun wahid. Hanya diimani oleh rajulun wahid, satu orang saja. Jadi ada seperti itu. Jadi berdasarkan ayat ini, Ibu sekalian, ada nabi yang diimani oleh hanya satu orang saja. Kita lihat hadisnya, hadis Imam Muslim. Sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya ya. Menutupi aib sesama. Nah ini Ibu sekalian. Jadi tanda-tanda ikhlas itu adalah menutupi aib sesama. Kalau tidak menutupi berarti tidak ikhlas. Ya, Ibu sekalian. Tanda keikhlasan. Mari kita lihat hadisnya. Ya. Ini adalah dari Salim, dari abihi, jadi dari Salim, dari bapaknya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, bersabda, al muslimu akhil muslim. Orang muslim itu adalah saudara dengan muslim yang lain. La yazlimu, makanya tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu man kana fi hajati akhihi. Jadi siapa yang memenuhi, membantu kebutuhan ya, saudaranya, ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi.
siapa yang memenuhi hajat saudaranya, saudara muslimnya, maka Allah juga akan memenuhi hajatnya. Jadi ibu sekalian, kalau Allah ingin memenuhi hajat-hajat ibu sekalian, rajinlah memenuhi hajat-hajat saudaranya yang kebetulan butuh sekali. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan. Siapa yang persulit urusannya seorang muslim, maka dia juga mempersulit. Allah juga akan persulitnya. Ataukah siapa membebaskan, farraj itu membebaskan. Siapa membebaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah juga akan membebaskan kesulitannya di akhirat nantinya, yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang satara itu artinya menutupi aib. Siapa menutupi aib sesamanya muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi juga aibnya nanti di hari akhirat. Jadi kalau kita menutupi aib saudara kita, Allah akan menutupi nanti aib kita di akhirat. Nah, jadi inilah intinya jemaah sekalian, kalau kita ambil di sini, siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang membebaskan saudaranya dari kesulitan, Allah juga akan membebaskannya dari kesulitan nanti di akhirat. Siapa menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi nanti aibnya di akhirat. Itu hadis riwayat Muslim ya tadi. Sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya sebelum kita nanti tutup ya. Hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya, ini adalah contoh-contoh dari Nabi. Yang kita bicarakan ibu sekalian adalah akhlakul karimah dari Nabi disebabkan karena dia ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas kan berarti ada misalnya dendam, kesel, itu pasti tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hak muslim terhadap muslim yang lain berdasarkan akhlak dari Nabi. Ya. Ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslim alal muslim sittun. Ya, jadi hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Sittun itu 6. Qila lalu kemudian seorang bertanya, man hunna ya Rasulullah? Apa saja yang 6 itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, idza laqitahu, apabila kau berjumpa dengan saudaramu, saudara muslim, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'jibhu, ya. Apabila da'aka dia mengundang kamu, ya, maka penuhilah undangannya. Wa idza tansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihatmu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, ya, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabihu, apabila dia mati, meninggal, fattabihu, maka ikutilah dia sampai ke kuburannya. Jadi ada 6 hal yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan berkaitan dengan hak kita sesama muslim. Yang pertama tadi adalah bertemu dengannya, ucapkan salam, mengundang, memenuhi undangannya. Ya, kata mengundang bisa juga berarti mengajak. Bila meminta, mengundang dalam pengertian pengajian misalnya, meminta nasihat, kita beri nasihat kepadanya. Kalau dia bersin lalu membaca tahmid, alhamdulillah, kita doakan dengan kata-kata yarhamukallah. Bila sakit, kita mengunjunginya. Bila meninggal dunia, sedapat mungkin kita mengiringi jenazahnya ke kuburannya. Nah, jadi usaha serbagi ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 4023 ya. Jadi itu adalah hadis-hadis berkenaan dengan satu lagi ibu sekalian, berkenaan dengan Nabi Muhammad kita. Nah, ini caranya Nabi Muhammad mendidik anak-anak kita, anak-anak. Ya. Jadi ibu sekalian terutama yang masih punya anak-anak atau punya cucu, ini penting hadis ini. Bagaimana Nabi mendidik anak-anak. Ini adalah dari Khalid bin Sa'id. Ini adalah aslinya dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id. Jadi dari Ummu Khalid namanya. Berkata, jadi ini laporannya dari Ummu Khalid. Nah, kenapa? Karena di sini qalat, berkata. Jadi Ummu Khalid melaporkan, kata dia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'a abi, bersama dengan ayahku. Wa alayya qamisun asfaru. Dan saya pada saat itu menggunakan kamis, baju asfar warna kuning. Baju berwarna kuning. Begitu datang bersama dengan ayahnya atau keluarga kecilnya, maka kemudian Rasulullah menyapanya. Siapa yang pertama disapa? Bukan ayahnya, tetapi anak dulu, anak kecil dulu. Kata Ummu Khalid waktu masih kecil, Ibu sekalian, ini Ummu Khalid setelah menceritakannya setelah dewasa. Jadi ceritakan dulu waktu saya masih kecil, saya bersama ayahku mengunjungi Rasulullah dan saya menggunakan pakaian berwarna kuning. Begitu Rasulullah melihatku, langsung berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanah, bagus. Nah, jadi langsung memuji. Bagus. Sanah, bagus ya. Qala Abdullahi, berkata Abdullah, wahia bil Habasyiyah. Jadi artinya berkata Abdullah di sini adalah bapak daripada Ummu Khalid. Jadi Ummu Khalid ini tadinya tentu masih kecil, belum Ummu Khalid ya. Dibawa oleh ayahnya namanya Abdullah dan tentu saja ayah anaknya yang perempuan ini yaitu Ummu Khalid adalah orang Habasyah. Habasyah itu artinya orang Ethiopia. Nah, orang Ethiopia itu orang yang dari Afrika. Nah, Ethiopia kan Afrika. Ayahnya menerangkan hasanatun, sana maksudnya Nabi itu adalah dia menerangkan kepada anaknya bahwa sana maksudnya Nabi itu adalah hasanatun, maksudnya baik ya. Qalat, lalu kemudian Ummu Khalid mengatakan, fadhahabtu. Lalu kemudian aku pergi kemana? Mendekati Nabi. Al-abu bi khatamin nubuwah. Aku mempermainkan cincin Nabi, cincin kenabiannya. Ya, Nabi itu punya cincin disebut dengan cincin nubuwah. Nah, Ummu Khalid waktu itu masih kecil, anak perempuan kecil, ya tanpa sungkan-sungkan dia pergi ke depan Nabi, lalu kemudian mempermainkan cincinnya Nabi. Ya, apa yang terjadi? Fazabarani abi, ayahku lalu kemudian menghardik aku, menegur aku dengan keras. Fazabarani abi, karena dianggap ini kok lancang sekali nih anakku, kira-kira gitulah. Ini di depannya adalah seorang nabi, seorang pemimpin, kepala negara, ya, orang yang lagi terkenal di mana-mana. Kok tiba-tiba anak saya tanpa sungkan-sungkan pergi ke pangkuan Nabi lalu kemudian mempermainkan cincin nabinya. Maka kemudian ayahku marah kepadaku. Fazabarani abi. Tapi apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah justru menegur ayahnya. Da'ha, biarkan saja, coba. Ini kan menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi kepada anak-anak. Tidak merasa tersinggung, tidak merasa dilecehkan, tidak merasa apa-apa. Dia katakan biarkan saja, tidak usah ditegur. Artinya anak itu senang bermain dengan cincin saya, biarkan saja. Da'ha. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, abli wa akhliki summa abli wa akhliki summa abli wa akhliki. Artinya apa gini? Jadi setelah cerita ini tadi, Nabi mengatakan biarkanlah, Nabi kemudian mengambil selembar pakaian untuk dihadiahkan kepada anak kecil tersebut. Lalu Nabi mengatakan, abli, pakailah. Wa akhliki, mudah-mudahan saja kamu memakainya dalam waktu yang lama, panjang umur. Sumabli, kemudian pakailah. Wa akhliki, semoga kamu panjang umur menggunakannya. Begitulah, sumabli wa akhliki. Nah, jadi hadis menjelaskan kepada kita bahwa Nabi mendoakan anak kecil ini untuk panjang umur dengan memberikan kepadanya hadiah, yaitu baju. Jadi jemaah sekalian, ini artinya bisa kita tiru. Kita tinggal cari momen, anak kita misalnya naik kelas atau ke ulang tahun, kita kasih hadiah baru didoakan panjang umur nih. Ini jelas sekali jemaah sekalian ini. Pakailah semoga panjang umur. Pakailah semoga panjang umur. Gitu. Nah, jadi Ibu sekalian berbahagia, inilah yang dilakukan Nabi berkenaan dengan anak-anak. Jadi Ibu sekalian berbahagia, itulah akhlaknya Nabi. Dan akhlaknya Nabi adalah merupakan jelmaan daripada di dalam dirinya hanya Allah. Sehingga semua akhlaknya Nabi namanya akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Allah itu pengasih, Nabi pengasih. Allah penyayang, Nabi penyayang.
Allah maha halus, Nabi Nabi juga halus. Allah pemaaf, Nabi juga maha memaafkan. Coba jelaskan. Semuanya ada pada diri Nabi. Jadi kenapa? Karena yang hadir pada diri Nabi hanya Allah saja. Tidak ada lagi yang lain. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak, ibu sekalian ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira itulah pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tambahan, terutama bagi Al-Fakir sendiri. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Melbourne sana, di Australia, ataupun yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya, Pak Bos? Ya, saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Bentar. Matiin dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya ini mengenai tentang tadi hak sesama Muslim yang 6 kategoris tadi. Nah, saya menanyakan untuk hal yang kita di sini kan mempunyai saudara yang non-Muslim. Nah, seandainya kalau tadi Bapak bilang kalau sesama Muslim kita mengiringi jenazah mereka ke pemakaman. Nah, seandainya kita punya saudara yang non-Muslim atau mertua kita yang non-Muslim, terus kita mengiringi jenazahnya ke pemakaman, itu apa hukumnya? Dan apabila sudah meninggal, apakah kita masih juga bisa mendoakan juga walaupun non-Muslim? Intinya itu aja, apakah itu diperbolehkan kita untuk mendoakan mertua kita, kedua mertua kita yang non-Muslim gitu. Karena saya pernah dengar dulu, ingat tentang zamannya kisah Nabi Ibrahim, yang dimana bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu dibilangnya menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa selalu, dan tetap saja katanya tidak dikabulkan karena non-Muslim. Nah, saya ini ingin benar-benar memastikan apakah kita sebagai orang Muslim kita bisa mendoakan kedua mertua kita yang non-Muslim. Itu saja, Pak. Karena tadi saya melihat dengan kategori 6 kategori sesama Muslim, hak kita. Nah, sekarang hak kita sebagai Muslim dikategorikan yang keenamnya itu untuk non-Muslimnya itu. Bagaimana Pak hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita umat Islam ini adalah untuk seluruh manusia. Dalam surat Al-Imran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat beriman ini adalah umat yang terbaik untuk seluruh manusia. Jadi kenapa tadi disebut orang mukmin? Agar ini dimulai dari orang mukmin dulu. Jadi kita mulai dari diri kita menunjukkan kekompakan, karena umat Islam dia terkadang tidak kompak. Orang Islam kompak, baru setelah itu menjadi teladan, menghadiri juga yang lain. Jadi dengan demikian bukan berarti bahwa dilarang, tidak ada tadi ayatnya atau hadis yang mengatakan dilarang menghadiri atau menggunakan 6 unsur tadi kepada orang non-Muslim, tidak. Tetapi maksudnya kita mulaikan, Al-Quran, Nabi mengatakan setiap kebaikan kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Nah, kata diri sendiri itu 2 macam. Sebagai pribadi, diri kita ya saya. Tapi sebagai umat Islam, diri kita sesama Muslim. Ya gitu. Tapi bukan berarti terbatas di situ. Kalau misalnya mulai dari diri kita, saya sebagai pribadi. Bukan berarti saya saja mulainya, tapi saya juga harus yang lain, tapi mulai daripada diri saya. Nah, begitulah juga. Jadi hadis tadi mengatakan kita mulai mencontohkan itu daripada komunitas Islam, tapi bukan berarti terlarang atau terbatas pada yang Islam saja.
bahkan harus dilakukan juga, sebaiknya dilakukan juga kepada yang non-Islam. Kenapa? Karena kita ini adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia, begitu. Al-Quran kita itu, Bu, kalau Ibu lihat, mulai daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, ujungnya terakhirnya apa? Surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia secara keseluruhan. Surat terakhir dari Al-Quran adalah surat An-Nas, ya. Seluruh manusia. Dengan demikian jawabannya boleh saja. Jadi boleh saja, boleh kita menjenguk. Bahkan sebaiknya kita menjenguk. Ada teman kita non-Islam sakit, kita jenguk. Ada teman kita non-Islam yang kesulitan, kita membantunya. Ada teman kita non-Islam yang minta nasihat, ya kita memberi nasihat. Jadi semuanya berlaku tadinya. Tidak dibatasi hanya pada Islam. Cuma selalu Al-Quran mulai daripada yang paling dekat, kan begitu. Selalu dari diri kita, komunitas kita. Ya sama misalnya Ibu di Melbourne, kami di Indonesia. Tentu kalau Ibu membuat kebaikan-kebaikan, tentu di sekitar Melbourne dulu, kan begitu. Nah begitulah seterusnya. Jadi bukan terlarang atau bukan dibatasi pada orang Muslim saja. Jadi apa hukumnya mengantarkan mertua atau teman sahabat yang non-Islam ke kuburan? Hukumnya boleh, mubah namanya, tidak ada larangannya. Hukumnya mubah, boleh, tidak ada larangannya. Bahkan baik, karena itu namanya menyambungkan tali silaturahim kepada seluruh manusia, begitu. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang mau nanyakan. Sebentar. Silakan Bu Mita kalau mau tanya. Mikrofonnya nih. Silakan Bu. Nah, Itu tadi pada tanya pada tahu dan pada kenapa. Ini mengenai tadi masalah kita sesama makhluk Allah, selain manusia itu kan ada animal atau binatang-binatang yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa kita lebih baik menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Seperti tadi mengenai tentang kecoa atau apa tadi nyamuk, kita tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Bagaimana sedangkan ada makhluk-makhluk yang bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu, kondisi kesehatan kita. Contohnya kayak kecoa, dia kan datangnya dari kadang-kadang dari lubang toilet atau dari mana gitu. Terus ada lagi nyamuk yang bisa mengakibatkan kita juga kena ya sakit malaria atau segala macam, Pak. Nah, ya tikus gitu katanya. Sekarang mulai ada tuh banyak ibu-ibu yang bicara. Nah, terus bagaimana Pak? Apa yang kita harus ini kan secara refleks kadang kita kan langsung plak gitu loh, mukul atau gimana tiba-tiba kayak mati atau gimana, itu gimana tuh hukumnya Pak? Apakah apa kita lihat sekarang udah tahu nih, apa kita harus singkirkan atau kita secara refleks langsung matiin atau gimana? Itu tadi yang ibu-ibu mau nanyakan juga seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, sebetulnya suatu hari ya, suatu hari Nabi itu pernah duduk di di beranda Masjid Madinah Nabawi, di beranda di depannya, di terasnya, pagi-pagi setelah salat subuh. Kemudian Nabi berkata, bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang ada, wahai sahabat-sahabatku, unzur ilal jabal, perhatikanlah kepada gunung tersebut. Ya, sahabat memperhatikannya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, yuhibbuna wa nuhibbuhum. Mereka itu mencintai kita. Dan karenanya kita juga harus mencintai mereka. Gunung-gunung adalah jelmaan daripada bumi. Bumi inilah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bumilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Airlah yang menyirami tumbuh-tumbuhan. Padilah yang menyebabkan bisa kita hidup. Jadi kita harus saling menjaga kehidupannya masing-masing. Tetapi ada tetapinya,
Tuhan membolehkan kita kalau berkaitan dengan kehidupan kita. Contohnya Bu, jangankan nyamuk ya, kambing saja boleh disembelih, asalkan memang untuk dimakan. Kalau bermanfaat boleh disembelih dan minta izin kepada pemiliknya, makanya baca bismillah. Sapi boleh kita sembelih, potong, asalkan untuk digunakan, untuk makan, untuk hidup, untuk survive. Asalkan syaratnya tadi minta izin kepada Allah, maka harus baca bismillah. Ya. Nah, hal yang sama terjadi pada yang lain. Kalau memang beralasan atau dalam pengertian ada bukti kalau dia mengancam kehidupan kita, ya kita harus membunuhnya. Seperti contohnya ibu-ibu minum obat anti seperti paracetamol misalnya, kan begitu. Ya. Nah, itu kan sebetulnya untuk membunuh virus atau kuman yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita sakit. Ya. Kalau kita sakit, supaya tidak sakitnya bertambah parah, kita harus mematikan kuman tersebut atau virus tersebut. Itu tentu boleh karena menjaga kesehatan. Jadi selama ada alasannya, dan alasannya adalah demi kemaslahatan manusia, boleh. Ya. Yang kedua, tetapi kalau tidak ada alasannya, tidak boleh. Ya. Kenapa? Dalam ilmu biologi kita pelajari, dalam ilmu lingkungan kita pelajari bahwa setiap entitas, setiap makhluk, setiap jenis makhluk hidup atau benda-benda, itu kan punya mata rantai kehidupan dengan kita. Ada namanya mata rantai ekosistem. Jadi mereka itu punya mata rantai ekosistem dengan kita. Artinya misalnya nyamuk misalnya punya manfaat untuk apa? Dimakan misalnya oleh ikan-ikan di di kolam misalnya seperti itu. Ya. Bahkan nyamuk-nyamuk bisa mengajarkan kepada kita hikmah pelajaran yang sangat besar. Tetapi kalau dia mengganggu kita, apalagi sampai kemudian menyebar nyamuk demam berdarah, ya maka tentu bisa di fogging, ya kira-kira gitu loh. Jadi boleh kalau mengancam. Tapi kalau tidak mengancam ya tidak boleh. Bagaimana dengan kecoak misalnya? Kita yang harus memperbaiki rumah kita supaya jangan sampai ada tempat-tempat yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya kecoa. Kalau misalnya kecoaknya ada, sebaiknya kita tangkap dengan baik ataukah kita usir dengan baik keluar rumah. Seperti itu. Kita misalnya ambil sendok sampah, baru kemudian kita sendok sampah, baru kemudian kita buang keluar. Karena kasihan, ingat Ibu sekalian, mereka juga punya keluarga. Mereka mungkin sedang keluar untuk mencari makanan buat keluarganya, buat anak-anaknya. Mereka itu punya sarang. Sarang mereka itu punya telur-telur. Telur-telurnya mungkin menetas. Dan kemudian dia punya anak-anak di sana. Dan induknya itulah yang keluar mencari makanan. Lihatlah biasanya, kita lihat biasa di video di YouTube. Burung-burung misalnya bertelur. Kemudian telurnya menetas. Pergi mencari makanan. Bayangkan kalau ditembak orang itu induknya. Induk burung ditembak orang atau dibunuh orang. Kasihan anak-anaknya di sarangnya. Nah seperti itulah. Jadi kalau tidak beralasan, ya tidak boleh. Tapi kalau beralasan, bahkan sapi boleh disembelih, bahkan kambing bisa disembelih. Seperti itu. Ada lagi silakan Bu. Lu mau ngomong? Satu lagi deh Pak dari saya Pak ya. Silakan Bu. Ini masalah makanan daging-daging ya yang di sini. Kan dikatakan kalau kita memakan daging yang terkecuali daging babi ya. Maaf kata ya itu tidak diperbolehkan. Tidak ada alasan apapun dalam Al-Quran pun dijelaskan tidak ada alasan apapun. Tetapi kalau misalnya naik, nggak bisa masuk ya? Maaf Pak, tadi ada sedikit ini. Iya masalah makanan daging yang kita makan di sini untuk dikonsumsi. Kalau di sini kan kita yang taunya kita dalam Al-Quran itu makanan daging yang disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak diperbolehkan hanyalah makanan daging babi tanpa ada alasan di dalam Al-Quran pun tidak dijelaskan alasannya kenapa. Yang saya masalahkan, saya pertanyakan ini adalah satu,
karena apakah kita harus mencari daging seperti yang halal itu harus ke halal butchered atau kalau kita bilang halal ya iya halal butchered ya di sini gitu. Atau di supermarket kan kita juga ada tuh kayak di Indonesia ya di Jakarta ada Hero segala macem. Nah kita juga ada di sini kayak semacam ada Hero. Nah itu ada ya kita di sini kalau Hero kita bilang Coles, Woolworths gitu. Nah kita bisa menemukan daging ayam bermacam-macam daging ya Pak ya. Tapi bagaimana apakah itu halal atau tidak atau enggak itunya apa kita boleh untuk membelinya di supermarket tersebut ataukah kita harus membelinya di halal butchered-nya. Sedangkan perjalanan dari halal butcher ke sana tuh kurang lebih nggak dekat ya Pak, jauh juga gitu loh. Tapi ya kalau misalnya yang terdekat ada tanpa kita nggak tahu apakah itu halal ataupun tidak, tapi kan kita mengkategorikannya itu bahwa itu daging bukan babi intinya. Jadi apakah itu masih dibolehkan atau tidak Pak? Itu permasalahannya aja. Hanya satu itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Assalamualaikum. ya. Perlu kita sampaikan agama itu tidak untuk membuat sulit ya. Di dalam Al-Quran dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak bermaksud mempersulit kita, Allah justru memudahkan kita. Jadi seperti itu. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita lihat dulu ayatnya biar lebih jelas ya. Masuk ke screen dulu ya. Kita lihat dulu Al-Qur'annya ya. Kita lihat di sini Al-Baqarah ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 185 ya nih. Surat Al-Baqarah 185 ada di sini nih. Ini dia. Ini Al-Baqarah ayatnya 185 nih. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Wala dan tidak yuridu, dia tidak inginkan bikum untuk kalian al-yusra, kesulitan. Jadi yang Allah inginkan adalah al-yusr yang mudah, bukan al-yusr yang sulit. Nah seperti itu. Jadi dengan demikian kita harus melakukan pertama kewajiban kita dulu sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang diberikan akal sehat. Ya, akal sehatnya apa? Kita mencari tempat, ya kita keluar dulu ya, sudah lihat ya. Yang pertama kita harus mencari dulu daging yang dipastikan kehalalannya di sekitar kita. Kalau misalnya ada tempelan halalnya kayak di Indonesia kan mungkin gampang ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak ada, satu, berarti kita putuskan tidak perlu cari karena memang tidak ada. Jadi itu yang pertama, kalau kita pertama kali datang di sebuah negara manapun yang mayoritas non-Islam. Yang kedua, kita dapat informasi dari setempat. Adakah halal butcher tadinya? Kalau ada, ya kita berharap bahwa makanan-makanan yang halal, makanan-makanan sapi-sapi atau daging-daging yang halal dijual di sana adalah dari halal butcher. Kalau misalnya kita lebih dekat kepada halal butcher tadi, ya kita lebih bagus datang kepadanya. Tapi kalau jauh tadi ingat, Tuhan tidak menginginkan kesulitan. Bayangkan kalau setiap hari kita makan daging datang ke sana kan kesulitan. Perjalanan jauh apalagi berjam-jam misalnya. Jadi tidak harus datang ke sana. Kita sudah dapat informasi bahwa ada halal butcher, berarti ada daging-daging halal itu yang dijual di supermarket di sekitar kita. Nah, ketiga memastikan daging itu adalah daging yang halal, sapi, kambing, dan domba. Berkewajibankah kita menanyakan dulu ini dipotong oleh halal butcher atau tidak? Tidak perlu, itu bukan kewajiban kita. Ya, jadi behind the screen-nya itu nggak perlu kita tanya, yang kita hukumi yang kelihatan saja, Bu. Itu adalah daging sapi, itu adalah daging kambing, itu adalah daging domba, ya itu berarti halal. Nah, itu yang kita beli di sekitar kita supaya jangan kita kesulitan tadi. Nah, jadi itu yang Ibu lakukan selama ada di sana. Lalu bagaimana tadi dengan babi tidak ada alasannya? Perlu kita sampaikan bahwa agama itu kan menyangkut rahasia-rahasia. Dalam pengertian gini, terlalu banyak
pengetahuan kita manusia itu tidak bisa dijangkau. Oleh sebab itulah di dalam prinsip agama, bukan hanya Islam tapi agama manapun, ada namanya hukum dan ada hikmah. Jadi ada hukum dan hikmah. Ada hukum ada hukum syariat dan ada hikmah syariat. Ya. Hukum syariat, hikmah syariat. Kalau bahasa kitanya, ada hukum undang-undang, ada hikmah undang-undang. Ya. Ada hukum, ada hikmah. Nah, yang namanya hukum tidak harus orang tahu baru bisa dihukumi. Ya. Tidak harus diketahui dulu baru dihukumi. Ya. Banyak contoh-contohnya misalnya anak kita masih kecil. Kita memberikan aturan kepada dia yang dia sendiri tidak tahu apa tujuannya itu diatur. Ya. Suruh mandi pagi-pagi misalnya, suruh belajar keras, dia sendiri nggak ngerti. Ya. Kita katakan nanti agar kamu masa depan bagus. Kata masa depan dia tidak tahu juga, kan begitu. Jadi kesimpulannya, hukum itu harus diterapkan walaupun objek hukum belum mengerti tentang hikmah hukum. Ya. Itu namanya hukum. Kalau ada hikmahnya, iya. Pada setiap hukum ada hikmahnya dan bisa dicari. Begitu juga ketika kita dilarang makan babi, pasti ada hikmahnya. Dan kita tidak bicarakan di sini. Tapi hukumnya dulu adalah hukum, ya hukum. Kita masuk misalnya ke negara orang. Kita tidak boleh mempertanyakan hukumnya negara orang. Ya begitu kita masih di negara orang, ya kita harus menerima hukum itu. Ya. Tidak boleh kita katakan apa hikmahnya, tidak boleh. Hukum tidak peduli kepada hikmah. Tetapi bahwa di balik hukum ada hikmah, iya. Tapi hukum tidak ditetapkan sebagai hukum karena hikmahnya. Hikmah justru datang setelah hukum ditetapkan sebagai hukum. Nah, begitulah. Dengan demikian, bukan hanya dalam Islam, tapi kemanapun kita pergi, ke negara manapun kita pergi, ada hukum yang mengatur, dan kita harus ikut pada hukum tersebut. Kalau kita tidak ikut, pasti kita akan ditangkap, kita akan dianggap melanggar, ya padahal kita tidak tahu menahu masalah sebetulnya. Kenapa? Karena kita baru ada di tempat itu. Itu menunjukkan bahwa hukum tidak perlu harus tahu hikmahnya dulu. Bahwa hukum ada hikmahnya, iya. Saya kira begitu. Ada yang lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Ya, Bu Santi mau nanya, Ustaz. Ya, bisa. Silakan Bu Santi. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Ya Pak Ustadz sehat terus. Amin. Terima kasih. Ini saya mau mengenai surat Al-Ikhlas tadi Pak Ustadz jelaskan. Saya singkat waktu aja. Untuk sholat sebagai orang muslim 5 waktu yang kita jalani setiap hari. Yang saya tanyakan di sini pada kita sholat, misalkan subuh atau sholat yang lainnya, pertama yang kita bacakan itu Al-Fatihah, setelah itu surat Al-Ikhlas. Kemudian di sholat yang lainnya, apakah surat Al-Ikhlas itu di rakaat pertama, di rakaat kedua kita boleh membaca, bukan di sholat di rakaat pertama. Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya kita tahu bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga bacaan dari Al-Quran. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Santi atas pertanyaannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita salat fardu ataupun salat sunat, itu bagus kalau kita baca di rakaat pertama Al-Ikhlas. Surat Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian rakaat kedua bisa pilih misalnya Qul a'udzu birabbin nas.
Tapi bolehkah membaca Al-Ikhlas lagi? Jawabannya boleh, tidak ada larangannya. Jadi rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad lagi, boleh, tidak ada larangannya. Ya. Cuma tidak lazim diamalkan oleh masyarakat kita. Tapi saya sendiri biasa merasakan di Timur Tengah ada yang seperti itu. Ya. Jadi boleh kita baca Al-Ikhlas di rakaat pertama, Al-Ikhlas lagi di rakaat kedua. Atau boleh juga dikombinasikan. Rakaat pertama tadi adalah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad, seperti itu. Atau bisa juga rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq, seperti itu. Bukan Pak Ustadz, maksud saya akan di rakaat sholat pertama itu kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian di sholat yang lain kita baca pertama itu surat Al-Falaq, yang kedua Al-Ikhlas. Itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Kenapa Al-Ikhlas? Kan kita tahu bahwa itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Apakah dibenarkan Pak Ustadz? Kita pertama bacanya Al-Falaq, kedua Al-Ikhlas, ketiga surat An-Nas dan lain-lain. Begitu pertanyaan saya Pak Ustadz. Jawabannya boleh Bu Santi, boleh sekali. Ya. Jadi boleh rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua Al-Ikhlas, boleh juga. Boleh juga rakaat pertama misalnya Inna anzalnahu, rakaat kedua Al-Ikhlas, boleh. Pokoknya sebaiknya kalau bisa lah Al-Ikhlas jangan ditinggalkan, karena tadi membaca Al-Ikhlas sama dengan sepertiga daripada Al-Quran. Ya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada. Seterusnya terima kasih sudah cukup waktunya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang lainnya yang join pada siang ini di pengajian kami. Terima kasih banyak Pak Ustadz Misri yang telah berkenan untuk mengisi tausiah di pengajian ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi Ustadz ya, insya Allah bulan depan. Amin. Ibu. Tanggal 18 Oktober Ustadz. Insya Allah bisa Bu ya. Oke, baik. Nanti saya sampaikan lagi. Saya beri kabar lagi. Makasih Ustadz. Sama-sama Bu, saya pamit ya. Doa mungkin Mbak Mita. Ya, makasih Bu Mita, Ibu Santi Sama-sama, Bu, semua. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Yo, makasih Mbak Mita. Mas Santi semuanya. Ya, Ibu Mita, Ibu Santi semua. Assalamualaikum, Ustadz, makasih ya. terima kasih Ustadz. Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama Bu Titi. Bu Ayu, makasih. Sama-sama. Makasih Mbak Ayu. Omi. Ya, sama-sama Mbak Den.